Selamat datang di video ini. Baru-baru ini, Tiongkok sedang membangun rumah di bulan dengan pesawat luar angkasa Chang'e 6 yang mengibarkan sebuah bendera nasional kecil. Yang menarik, bendera ini tidak terbuat dari kain atau kertas, tetapi dari batuan. Cina secara inovatif menggunakan basalt untuk melelehkan dan menggambar serat basalt, menjadikan bendera ini sebuah teknologi yang terdengar di luar imajinasi manusia. Ini tidak hanya terwujud tetapi hanyalah permulaan. Sesuai dengan rencana tim akademisi Ding Liun dari Universitas Sains dan Teknologi Hwasong, Tiongkok dapat membangun tempat pembakaran batu bata di bulan di masa depan dan kemudian menggunakan tanah bulan untuk membakar batu bata guna membangun pangkalan di bulan. Seluruh proses ini tidak memerlukan campur tangan manusia dan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh robot. Saat ini, tim telah mensimulasikan lingkungan vakum bulan di bumi dan menghasilkan sampel batu bata dari tanah bulan. Meletakkan dasar bagi Tiongkok untuk membakar batu bata di bulan di masa depan dan menggunakan batu bata tanah bulan untuk membangun pangkalan bulan berbentuk pot bulan. Mari kita lihat lebih dekat di video ini. Apakah Anda berani berpikir untuk membangun gedung di bulan? Tim akademisi Ding Liun di Universitas Sains dan Teknologi Hwasong tidak hanya berani berpikir tetapi juga berani melakukannya. Mereka menamai pangkalan bulan yang dibangun oleh Tiongkok di bulan Yuhuzun, yaitu bangunan yang bentuknya seperti cangkang telur. Rencananya adalah menggunakan tanah bulan untuk membakar batu bata bulan dan kemudian menggunakan robot untuk membangunnya. Mereka telah menyiapkan simulasi pemusatan vakum tanah bulan yang pertama. Sampel pencetakan di Tiongkok mencapai terobosan besar dari 0 hingga 1. Menurut laporan, apakah Yuhuzun dibangun sebelum atau setelah manusia pergi ke bulan belum dipertimbangkan secara matang, dan penelitian pendahuluan saat ini adalah eksplorasi. Bangunan Yuhuzun tidak memiliki 4 balok dan 8 kolom yang menahan beban. Bagian atas cangkang telur berbentuk kubah. Cangkang telur dibagi menjadi 2 lapisan dalam dan luar dengan lapisan struktur seperti tulang rusuk di tengah untuk meningkatkan kestabilan. Panjangnya 3 meter dan lebarnya mirip lingkaran rumah dengan ruangan yang terbagi menjadi lantai atas dan bawah yang dibagi menjadi ruang kerja dan kamar kecil. Ide berani ini diusulkan oleh Ding Liun, seorang akademisi dari Akademi Teknik Tiongkok dan kepala ilmuwan dari Pusat Inovasi Teknologi Konstruksi Digital Nasional. Mereka menggabungkan gaya tradisional Tiongkok, metode konstruksi pembuatan batu bata dengan metode konstruksi pencetakan 3D, dan merancang serta membangun pangkalan bulan dengan menggunakan perakitan prefabrikasi keseluruhan dan metode sambungan pencetakan sebagian. Tidak mungkin membawa bahan bangunan dari bumi untuk membangun pangkalan bulan yang akan memakan biaya yang sangat mahal. Ding Liun memposisikan Yuhuzun sebagai konstruksi in situ, yaitu bahan konstruksi utama berasal dari bulan itu sendiri dan bukan dari bumi. Awalnya terasa sulit. Namun sekarang sudah ada beberapa dukungan teknis dan tidak sesulit sebelumnya. Karena tidak ada atmosfer di bulan, kapasitas panas serta konduktivitas termal material bulan sangat rendah. Perbedaan suhu antara siang dan malam di permukaan bulan sangat besar. Pada siang hari, suhu di permukaan bulan bisa mencapai 127 derajat Celcius di tempat-tempat yang matahari bersinar secara vertikal. Pada malam hari, suhu permukaannya bisa turun hingga minus 183 derajat Celcius. Membangun rumah di tempat seperti itu tidak diragukan lagi merupakan ujian. Gaya arsitektur harus sepenuhnya mempertimbangkan isolasi termal. Tim Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk membangun bangunan seperti apa di bulan. Pada awalnya mereka mencoba struktur kubah, struktur lengkung, dan struktur kolom. Banyak bentuk telah dicoba berulang kali untuk memenuhi lingkungan penggunaan permukaan bulan dan mudah dibangun. Pada akhir tahun 2021, Yuhuzun dengan bentuk cangkang telur tegak akan menjadi gaya standar pangkalan bulan bangunan. Para ahli Tiongkok mengatakan bahwa gempa bumi sering terjadi di permukaan bulan dan stabilitas bentuk Yuhuzun dapat menahan gempa kecil dan juga memenuhi efisiensi insulasi bangunan.
Proyek eksplorasi bulan Tiongkok menunjukkan bahwa mungkin ada area dengan cahaya terus-menerus di kutub selatan bulan yang dapat digunakan sebagai lokasi ideal untuk pangkalan di bulan. Konsensus internasional mengenai instruksi konstruksi bulan adalah bahwa tidak boleh ada bahan yang dibawa dari bumi dan bahan-bahan di bulan harus digunakan sebanyak mungkin untuk konstruksi in situ. Abu vulkanik yang ditemukan oleh tim Ding Liun di sebuah kawah di Provinsi Jilin menjadi simulasi tanah bulan untuk membangun Yuhuzun. Tantangan terbesar dalam membangun rumah di bulan terletak pada lingkungan yang ekstrim, selain dampak dari perbedaan suhu yang sangat besar antara siang dan malam pada kinerja struktur rumah. Juga terdapat faktor yang kurang baik seperti lingkungan vakum dengan aturan pembuangan panas yang berbeda dari bumi, seringnya gempa bulan, seringnya dampak meteorit ke permukaan bulan, dan gravitasi permukaan bulan yang akan mengubah keadaan tegangan bahan dan struktur yang awalnya dibayangkan oleh tim. Dua cara untuk membangun Yuhuzun di permukaan bulan adalah dengan menggunakan konstruksi pencetakan 3D. Pertama, fondasi diletakkan di permukaan bulan menggunakan metode perkuatan grouting, lalu strukturnya dicetak di atas fondasi. Kubah dipasang dengan metode penempatan kantung udara dan kemudian kubah dicetak di atas kantung udara dan akhirnya dicetak menjadi bentuk. Metode lainnya terutama menggunakan konstruksi rakitan lengan robot. Batu bata tanah bulan yang dipusatkan oleh energi matahari atau laser dirakit menjadi satu bagian. Sepotong demi sepotong oleh lengan robot, dan kubah Yuhuzun disiapkan terlebih dahulu. Setiap metode konstruksi memiliki kelebihannya masing-masing. Pencetakan 3D memerlukan pengangkutan perekat dari bumi ke bulan. Umumnya berat perekat mencapai 10% hingga 15% dari total bahan konstruksi. Jika Yuhuzun berbobot 20 ton, maka pencetakan 3D membutuhkan setidaknya 2 ton perekat. 2 ton perekat ditambah 300 kg peralatan pencetakan 3D total 2,3 ton bahan dikirim ke bulan dengan total biaya 15,4 miliar yuan. Dan biaya konstruksi sebesar 850 juta yuan per meter persegi yang jauh lebih tinggi daripada biaya konstruksi tanah. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Konstruksi perakitan lengan robot memerlukan penggunaan sinar energi tinggi, energi surya atau laser, untuk memusatkan tanah bulan pada lapisan tanah bulan dan memusatkannya sekali. Ulangi proses ini sampai Yuhuzun selesai dirakit. Keuntungannya adalah biaya pembuatannya relatif murah. Hanya diperlukan senjata robotik dan peralatan tembak yang lebih ringan dibandingkan bahan yang dikirim ke bulan dengan cara 3D print, dan biaya pembuatannya juga berkurang. Namun, jenis konstruksi ini berisiko dan sulit untuk mengatasi perbedaan suhu di permukaan bulan yang dapat dengan mudah menyebabkan deformasi struktur. Tim Ding Liun akhirnya mengintegrasikan kedua rencana konstruksi tersebut ke dalam robot yang disebut laba-laba bulan. Laba-laba bulan adalah robot pencetakan 3D yang terlihat seperti laba-laba dari kejauhan. Bagian atas adalah lengan robot hybrid, dan bagian bawah adalah platform berkaki banyak sesuai dengan persyaratan. Desain lengan robot berbobot 200 kg, dan sasis berbobot 500 kg. Lengan robot juga dapat diganti dengan printer 3D selama konstruksi. Langkah-langkah untuk mencetak Yuhuzun di tanah dan mencetak di bulan adalah sama. Perbedaannya adalah perbedaan lingkungan konstruksi. Konstruksi di bulan perlu mempertimbangkan struktur dan bahan secara keseluruhan. Untuk mengurangi biaya, tim Tiongkok mengusulkan apakah perekat yang menyumbang 10% hingga 15% dapat dikurangi menjadi kurang dari 10%. Dan kekuatannya tetap tidak berubah. Konstruksi perakitan lengan robot dapat merancang peralatan yang lebih ringan untuk mengurangi biaya transportasi antara bumi dan bulan. Menggunakan bahan-bahan bulan sendiri untuk membangunnya akan sangat mengurangi biaya, dan ini juga merupakan jalan yang diambil di luar negeri. Ide membangun pangkalan bulan dimulai pada tahun 2015.
Saat itu, akademisi Ding Liun yang fokus pada penelitian konstruksi digital menemukan dalam penelitiannya bahwa aspek terpenting dari transformasi dan peningkatan bangunan adalah pencetakan 3D. Gagasan mencetak pangkalan di bulan adalah ide yang sangat alami. Beberapa lanskap arsitektur atau struktur kecil seringkali tidak mungkin dilakukan secara manual, tetapi pencetakan 3D mudah diselesaikan. Akademisi Ding Liun sangat menyadari bahwa pencetakan 3D tak berawak hanya dapat memainkan nilainya di lingkungan ekstrim, di mana lingkungan ekstrim pertama kali terpikir olehnya adalah lingkungan ekstrim di luar bumi. Seperti di bulan atau Mars. Akademisi Ding Liun tidak meninggalkan gagasan tersebut di atas kertas, bertujuan untuk pembangunan pangkalan bulan dan memimpin tim untuk melakukannya. Wu Ren, Kepala Perancang Proyek Eksplorasi Bulan Tiongkok dan akademisi Akademi Teknik Tiongkok, memperhatikan proyek penelitian ilmiah ini. Dan percaya bahwa gagasan mencetak pangkalan penelitian di bulan tentang metode konstruksi bulan yang ringan dan dapat dikonfigurasi ulang adalah penelitian dasar yang sangat berharga. Pada akhir tahun 2021, Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok akan memasukkan penelitian tentang metode konstruksi bulan yang ringan dan dapat dikonfigurasi ulang dalam rencana penelitian dan pengembangan utama yang menjadikannya sebuah proyek sains teknik dan persimpangan komprehensif. Universitas Sains dan Teknologi Huazhong telah menjadi unit ilmuwan utama proyek tersebut. Saat ini masih ada serangkaian masalah yang harus diselesaikan dalam proyek tersebut, seperti bagaimana fasilitas tiup di dalam Yuhuzun akan berfungsi setelah dicetak dan lokasi spesifik permukaan bulan untuk membangun Yuhuzun. Banyak masalah yang perlu diselesaikan, dan saat ini tim Tiongkok sedang mengeksplorasi dari 0 hingga 1. Tidak dapat dikatakan dapat segera digunakan, ini adalah jangka waktu yang relatif panjang. Direncanakan melalui eksplorasi bulan lebih lanjut, lebih banyak informasi dapat diperoleh, dan rute teknis dapat diubah di masa depan atau jalur teknis yang lebih baru dapat diadopsi untuk membangun pangkalan bulan. Tidak hanya itu, para ilmuwan Tiongkok juga telah menemukan melalui penelitian bahwa suhu di gua bulan bisa dijaga konstan pada suhu 17 hingga 20 derajat Celcius yang cocok untuk manusia. Yang terpenting, gua ini bisa terhindar dari pengaruh debu bulan, meteorit kecil, sinar kosmik, dan lainnya. Ruang gua yang relatif luas, dipadukan dengan teknologi sebelumnya yang menggunakan gua untuk membangun pangkalan bulan, dapat memungkinkan manusia untuk menetap di bulan lebih cepat. Dari serangkaian ide brilian para ilmuwan, kita dapat melihat bahwa dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pangkalan bulan atau pemukiman di bulan yang dulunya hanya hayalan bisa begitu dekat dengan kenyataan. Apalagi setelah beberapa adegan fiksi ilmiah menjadi kenyataan satu persatu, bahkan orang biasa pun bisa merasakan perubahan yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Tiongkok. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silakan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentar. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan subscribe. Dengan begitu, kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.